Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Zidan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Jadi kita akan menjelaskan dulu apa sih pengertian perilaku menyimpang itu. Di sini adalah perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau suatu kelompok. Jadi perilaku menyimpang ini tidak sesuai di lingkungannya itu, di lingkungan, misalnya contohnya di lingkungan rumahnya, tempat tinggalnya, di lingkungan perkotaannya, di lingkungan daerah-daerah yang ia tempati. Perilaku menyimpang ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Contohnya saja seperti di perdesaan ya. Di perdesaan sendiri kita tuh tidak bisa semena-mena ya. Kita harus menuruti perilaku orang-orang yang di desa tersebut yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang tua di sana, seperti itu. Jadi warga di perdesaan tersendiri itu cenderung tidak mempunyai pemikiran lain kecuali menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Jadi yang saya jelaskan yang tadi, maka orang-orang ini harus mengikuti apa yang dianut oleh di desa tersebut. Ya bisa dibilang adat istiadat ya. Sedangkan pada masyarakat di perkotaan itu malah cenderung menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mulai dari globalisasi, komunikasi, informasi dan teknologi. Tetapi yang paling mencolok tentang perilaku menyimpang ini adalah rata-rata itu terdapat di masyarakat perkotaan, karena mungkin kita bisa lihat dengan realnya adalah bahwa di masyarakat perkotaan ini jarang sekali orang-orang ini berinteraksi. Mungkin karena kesibukan yang dia jalanin. Berbeda dengan orang-orang di perdesaan, karena orang-orang di perdesaan tuh cenderung lebih besar komunikasinya terhadap tetangganya, terhadap sekitarnya, seperti itu. Jadi ada beberapa teori yang akan saya jelaskan. Mungkin saya akan menjelaskan satu saja teori-teori yang teori-teori penyimpang. Saya menjelaskan mungkin dari teori Edwin H. Sutherland. Jadi dia ini mengemukakan teori differential association, pergaulan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. Penyimpangan terjadi melalui proses alih budaya, yaitu proses mempelajari budaya yang menyimpang. Jadi teman-teman sekalian, bahwa perilaku menyimpang dalam keagamaan ini sangat bahaya sekali, karena jangan sampai perilaku kita yang sesuai dengan syariat-syariat agama malah kepincut oleh lingkungan sekitar kita. Karena manusia itu mudah sekali terbawa suasana ya, terbawa suasana, karena mungkin menyesuaikan dengan lingkungannya ya, takutnya dia dimusuhi atau bagaimana, makanya dia mengikuti ajaran-ajaran yang mungkin menurut di dalam circle suatu kelompok atau masyarakat itu benar, dan ada
beberapa orang yang tidak mengikuti aliran-aliran tersebut. Maka mau tidak mau orang yang tidak mengikuti ini harus mengikuti, takut dijulitin atau bagaimana seperti itu ya. Jadi saya akan ngasih tahu juga ya faktor-faktor itu, faktor-faktor tingkah laku keagamaan yang menyimpang itu. Mungkin saya akan menjelaskan di faktor internal dan eksternal ya. Mungkin yang saya jelaskan yang tadi itu adalah faktor eksternal. Kalau internalnya itu contoh misalnya si fulan mempunyai kepribadian yang sangat mendalam tentang keagamaan. Datanglah si fulan yang kedua yang tidak mempunyai kapasitas pemikiran tentang keagamaan. Maka si fulan yang pertama tadi itu mempengaruhi si fulan yang kedua, karena menurut si fulan yang pertama, si fulan kedua ini tidak mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Maka ditambahlah pengetahuan tersebut dari si fulan yang pertama untuk si fulan yang kedua. Terus ada juga bentuk-bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Mungkin kita ambil salah satu contoh, yaitu adalah teroris dan agama. Teroris sendiri itu adalah penggunaan kekerasan ya. Pengertian teroris itu adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Jadi teroris itu bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin merujuk tujuan itu adalah ke targetnya adalah politik. Padahal mungkin kita bisa riset ya bahwa teroris ini tidak sangkut paut dengan agama, tetapi mungkin media-media mainstream ya itu malah seakan-akan memberitahukan ke publik bahwa teroris ini ditunggangi oleh suatu agama. Maka itu adalah ketakutan, menjadi ketakutan sesuatu yang yang didapat dalam diri manusia itu. Mungkin contohnya teroris ini ditunggangi oleh suatu kaum, misalnya teroris ini ditunggangi oleh agama Islam misalnya. Maka orang-orang yang di luar Islam maupun di dalam Islam sendiri malah seakan-akan Islamnya adalah salah seperti itu. Padahal tidak. Oknum-oknum ini tidak bertanggung jawab karena menjual nama-nama agama tadi. Mungkin bisa saja agama Islam dijualnya, agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebagai kesimpulan untuk mencarikan solusi bagi seseorang yang nyimpang tingkah laku keagamaan tersebut, mungkin solusinya itu adalah yang pertama, menyajikan agama dengan performa yang senantiasa menarik. Yang kedua adalah menyajikan agama dalam bentuk sesuatu kebenaran yang tidak pernah bergeser dan senantiasa teruji dan dapat diuji. Yang ketiga adalah mengupayakan pengangkatan status sosial pengikut suatu agama. Dan yang terakhir adalah menampilkan nilai atau norma agama dengan mengedepankan apa yang dinilai sangat positif bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan khilaf itu terdapat dari saya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kalau kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.